Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara mahasiswa baru, yang saya hormati panitia PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, yang memberi kepercayaan pada saya untuk menyampaikan materi sejarah PGRI dalam kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Setelah mendapat tugas dari panitia, kemudian saya mencoba berkontemplasi untuk menemukan, bahkan menyusun materi yang harus saya sampaikan pada mahasiswa baru. Akhirnya ketemulah, saudara-saudara, urutan PowerPoint sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya berikan kepada panitia. Yang pertama, sedikit saya akan menukil guru atau pendidikan atau pendidik di masa penjajahan Belanda. Kemudian berikutnya, yang kedua, saya coba menampilkan guru atau pendidik pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, saya sedikit juga akan menyinggung bagaimana peran guru, peran pendidikan, peran dosen pada masa kemerdekaan ini. Tapi teman-teman, saudara mahasiswa dan panitia, untuk poin yang ketiga ini tentunya sudah banyak disampaikan oleh materi bidang akademik. Bagaimana cara belajar di perguruan tinggi, dan banyak contoh yang lain. Jadi saya tidak konsentrasi ke sini, tapi saya akan lebih banyak membahas tentang ke-PGRI-annya. Saudara-saudara, sebagaimana PowerPoint yang pertama, saya mencoba menampilkan sejarah PGRI, sejarah guru. Dulu belum ada istilah PGRI, sejarah guru atau pendidikan di masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan dengan mengkotak-kotakkan sekolah, mengkotak-kotakkan bermacam-macam sekolah, atau membeda-bedakan sekolah, membeda-bedakan golongan dan asal-usul peserta didik. Misalnya yang coba saya tampilkan adalah ada sekolah untuk pribumi. Ini istilah yang sudah sangat dikenal pada era-era penjajahan. Yang disebut pribumi itu adalah ya orang Indonesia yang dijajah ini, Hindia Belanda. Jadi kalau disebut Hindia Belanda itu berarti orang pribumi, tetapi kalau Belanda itu berarti ya Belandanya itu, penjajahnya itu. Jadi ada sekolah khusus untuk pribumi yang namanya Holland Inland School atau HIS. Kalau sudah disebut pribumi berarti maksudnya bukan yang lain, bukan golongan priayi, bukan golongan Tionghoa, bukan golongan Eropa dan
juga bukan golongan bangsa timur asing lainnya. Berikutnya ada sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa. Jadi dibeda-bedakan. Namanya Hollandse Chinese School. Jadi Hollandse Chinese School ini khusus untuk anak-anak Tionghoa. Saudara-saudara, berikutnya ada sekolah khusus untuk anak-anak Eropa atau golongan Eropa. Lebih khusus ya untuk Belanda. Disebut Europees Lagere School, ELS. Jadi itu sekolah itu dibeda-bedakan, mulai dari untuk pribumi, inlander bahasanya, kemudian untuk golongan Tionghoa, kemudian untuk golongan Eropa dan Timur Asing lainnya. Ya, namanya penjajah pasti punya kepentingan. Penjajah itu kalau kita lihat ya semaunya sendiri, memperlakukan pribumi ini. Dan teman-teman, kalau kita runut ke belakang, yang namanya istilah pribumi ini memang masih debatable ya. Apakah pribumi itu orang yang berkulit langsat seperti kita ini? Apakah yang kulitnya lebih putih? Kalau pribumi dari Papua pasti berbeda, pribumi dari Jawa juga berbeda, Kalimantan berbeda. Apakah pribumi itu orang yang lahir dan besar di Indonesia? Masih debatable sampai dengan sekarang. Oke lah, kalau kita belajar sejarah, belajar sosiologi, belajar antropologi, nanti kita akan ketemu di sana. Tapi bukan itu yang kita bahas, bahwa intinya pribumi, istilah pribumi, sebutan pribumi itu masih debatable. Oke, tidak kita perpanjang bicara soal itu. Nah, demikian juga tentang tingkatan-tingkatan sekolah. Ada sekolah rakyat di kota dan sekolah berbahasa Belanda, khusus untuk kaum ningrat. Kaum ningrat itu ya keturunan raja, terus kemudian darah biru ya, terus kemudian ada untuk golongan priayi. Priayi itu bukan orang yang mencangkul di sawah tentunya, orang yang telah memiliki pendidikan yang dianggap cukup. Misalnya ya guru itu termasuk priayi, mungkin pegawai pegadaian, pegawai pemerintahan Hindia Belanda itu, dan untuk keturunan Eropa lainnya. Yang jelas sekolah berbahasa Belanda itu bukan untuk golongan pribumi. Pribumi ya, tapi pribumi yang kalangan priayi begitu. Jadi guru di masa penjajahan Belanda itu sudah ada. Bahkan mereka juga sudah bersatu, berserikat gitu ya. Kemudian lagi ada teman-teman ada sekolah guru desa. Saya kurang paham betul istilah sekolah guru desa itu, tapi orang sering menyebut normal school, NS. Kalau di Jombang saudara tahu SMA 3 itu yang sekarang ditempati SMA 3, yang dulu itu gedungnya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu sekolah guru desa, normal school. Oleh karena itu orang Jombang sering menyebut dengan istilah normalan. Di mana? Di normalan. Normalan berasal dari normal school, memang benar ya.
Kemudian ada Hoogere Quick School, semacam sekolah lanjutan begitu. Ada Holland Inland Quick School, sekolah lanjutan untuk pribumi. Saudara-saudara, pada saat penjajahan pada saat penjajahan Belanda ini, bangsa pribumi, bangsa kita ini, saya belum menyebut istilah Indonesia karena memang istilah Indonesia itu baru muncul di era setelah 1900-an itu kan, muncul di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan maksud saya. Jadi pada tahun 1912 itu sudah berserikat, sudah berkumpul, sudah bergabung menjadi satu yang disebut dengan Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Tentunya ya sebuah organisasi yang sangat sederhana, yang tujuannya untuk berhimpun, ya memperjuangkan nasib sekitar-sekitar itu saja, karena PGHB ini tidak bisa berbuat banyak di era-era penjajahan itu. PGHB ini diketuai oleh yang namanya Kartosubroto. Saudara bisa lihat di slide 9 itu nanti. Saudara-saudara mahasiswa baru dan panitia yang saya hormati, seiring dengan perjalanan waktu, pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, kalau sebagaimana kita baca sejarahnya kan dimulai dengan 1903 ya, terus 20, kemudian ada 1928, terus mulai dari Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, terus muncul pergerakan-pergerakan itu. Yang pergerakan itu mencapai titik yang paling saya sebut paling fenomenal adalah Sumpah Pemuda itu. Nah, pada tahun 1932 PGHB ini berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau disingkat PGI. PGI, Persatuan Guru Republik Indonesia ini ya tidak begitu banyak perubahan dengan PGHB itu, tetapi ada satu misi di dalam PGI ini yang tidak hanya sekedar memperjuangkan nasib, tetapi lebih dari itu ada yang sangat fenomenal, bahwa di dalamnya PGI, Persatuan Guru Indonesia ini menginginkan Indonesia merdeka. Jadi tujuannya tidak hanya sekedar memperjuangkan nasib, tetapi sudah lebih dari itu. Bahkan ada yang fenomenal, salah satu tujuannya Indonesia merdeka. Saya sudah menyebut istilah Indonesia karena sejak 28 itu sudah masyarakat kita sudah sangat mengenal dengan istilah Indonesia, istilah merdeka. Meskipun pada saat itu memang demikian kuatnya politik divided impera dari Belanda, politik pecah belah itu sangat mendominasi sekali, sehingga perjuangan di sana dengan sangat gampang dipatahkan, diadu domba begitu. Jadi akhirnya berantem dengan sesama bangsa sendiri. Itu kepintarannya bangsa penjajah Belanda. Saudara-saudara, dalam perkembangan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini,
kita tahu Indonesia pernah diduduki Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini, pengetahuan bangsa ini justru menurun. Karena pembelajaran di era pendudukan Jepang ini lebih dikhususkan, lebih difokuskan untuk mengelola dan mengolah fisik bangsa ini. Jadi hanya diarahkan kepada perkembangan fisik seperti diajari senam, diajari baris berbaris, diajari latihan kemiliteran. Namanya bangsa yang sedang dijajah, ya tentu tidak terlalu bisa berbuat banyak. Jadi pengetahuan menurun di era ini. Nah, kenapa bangsa Jepang itu menggunakan memfasilitasi pendidikan nasionalisme dengan model-model yang justru tidak secara sains, tidak secara akademik yang dikembangkan, tetapi secara fisik? Karena Jepang sudah merasa kekurangan tenaga dalam rangka kalau nanti terjadi perang Asia Timur Raya. Jadi tujuannya menjajah Indonesia itu selain mengeruk keuntungan dari kekayaan bumi Indonesia, juga menyiapkan bangsa Indonesia ini dididik, dilatih secara kemiliteran. Kalau nanti itu terjadi perang Asia Timur Raya, Indonesia warganya bisa dijadikan cadangan nasional oleh bala tentara Jepang untuk mendukung perang Asia Timur Raya itu. Itu ternyata itu. Karena itu zaman Jepang segala organisasi dilarang. Sekolah tutup. Persatuan Guru Indonesia PGI tidak lagi dapat melakukan aktivitas. Mandek semuanya. Itu selama 3 tahun memang istilah di luaran itu 350 tahun dijajah Belanda, jika dibanding dengan 3 tahun diduduki Jepang, itu lebih menyengsarakan yang 3 tahun ini. Kesannya begitu. Karena Jepang amat sangat keras. Pendudukan Belanda, sekolah jalan. Bahkan saat itu seperti proklamator kita itu sekolah keluar, pendidikan keluar bisa. Tetapi zaman Jepang sangat ditutup untuk itu. Jadi rakyat ini hanya maunya dimobilisasi untuk mendukung bala tentara Jepang kalau terjadi perang. PGI, Persatuan Guru Indonesia waktu itu ya sudah, perjuangannya mungkin berbeda lagi sudah. Saudara, kita tahu bahwa yang namanya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu memang semua komponen bangsa itu bergerak. Kita tahu pondok pesantren ya bergerak, gereja bergerak, di umat Hindu bergerak, semuanya bergerak. Organisasi meskipun dilarang ya bergerak di bawah tanah, istilahnya begitu, untuk melakukan aktivitasnya. Nah, saudara-saudara, saya singkat saja bahwa pada slide yang nomor 16 saya menyampaikan bahwa singkatnya, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45,
Saudara-saudara, tujuan saat kelahiran PGRI antara lain adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Berikut mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, khususnya guru. Ya. Jadi ada 3 ini yang diperjuangkan oleh PGRI pada saat tahun 45 dulu. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia yang baru saja berdiri itu. Dan mempertinggi tingkat pendidikan. Bahasanya memang begitu, mempertinggi. Mungkin kalau sekarang bahasanya ya meningkatkan kualitas. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dasar-dasar kerakyatan itu mungkin maksudnya bahwa pendidikan itu hak rakyat sebenarnya. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Itu teman-teman. Tetapi secara umum dapat saya sampaikan di slide yang ke-18 bahwa tujuan utama dari PGRI setelah beberapa saat, setelah 100 hari pertama itu ternyata organisasi itu disebut organisasi perjuangan. Kenapa disebut organisasi perjuangan? Karena PGRI itu dari awal membela dan mempertahankan NKRI. Nah, ini berjuang, oleh karena itu disebut organisasi perjuangan. Berjuang untuk membela dan mempertahankan. Dan itu bukan persoalan yang gampang untuk sebuah organisasi. Karena itu disebut PGRI sebagai organisasi perjuangan. Ada lagi yang menyebut organisasi ketenagakerjaan. Ya, memang PGRI itu organisasi ketenagakerjaan. Karena apa? Tugas utamanya adalah memperjuangkan nasib pekerja, khususnya guru. Tentunya termasuk dosen, ya. Karena dosen itu masuk di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya. Undang-Undang Guru dan Dosen sebutannya begitu. Disebut organisasi ketenagakerjaan karena memperjuangkan nasib pekerja. Nah, guru itu pekerja, tapi pekerja yang profesional. Pekerjaannya profesional. Nanti berikutnya akan saya sampaikan. Ada juga disebut guru itu organisasi profesi. Apa itu profesi? Nanti saya jelaskan. Disebut organisasi profesi karena salah satu tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan rakyat yang berdasarkan kerakyatan. Ya, profesi guru itu memajukan pendidikan. Nah, saudara-saudara, sekarang di slide yang nomor 19 saya juga menyebutkan di samping tujuan utama PGRI ada yang disebut jati diri PGRI. Apa toh yang disebut jati diri itu? Jati diri mahasiswa misalnya begitu. Jati diri mahasiswa itu kira-kira begini, bahwa mahasiswa itu adalah terpelajar, pola pikirnya ilmiah, tindakannya ilmiah. Jadi mahasiswa itu tidak mungkin gelut. Gelut itu apa? Gelut itu ya berantem itulah ya. Karena logika yang digunakan bukan lagi
okol tetapi akal. Jati diri itu ya inilah PGRI. Jadi diri PGRI itu adalah landasan filosofi berpikir. Jadi landasan filosofi berpikir yang menjadi norma dasar dalam pola pikir, pola tindak, dan pola perbuatan. Jadi PGRI itu jati dirinya adalah secara filosofis merupakan norma pola pikir, norma pola tindak, dan norma perbuatan. Nah, itu bersifat mengikat kepada semua anggotanya. Mengikat kepada semua anggota. Apa itu? Yaitu berdasarkan Pancasila. Jadi kalau dibelah dadanya orang PGRI. Jadi PGRI itu independen. Independen itu tidak memihak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Jadi tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kira-kira begitu yang paling gampang. Artinya teman-teman tidak di sana, tetapi ada di sana, secara personal keanggotaannya, tetapi bukan secara organisasi. Itu teman-teman. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan perjuangannya PGRI itu harus kuat. Harus kuat. Karena itu teman-teman, kuat secara internal maupun eksternal. Secara internal itu PGRI harus kuat ke dalam organisasi. Lah kalau dalam organisasi sendiri itu tidak kuat, bagaimana mau melangkah melaksanakan program kerja organisasi kalau di dalam saja sudah eker-ekeran begitu. Jadi harus kuat internal. Ke dalam harus solid. PGRI itu secara internal harus soliditasnya tinggi. Solid. Pemain voli itu misalnya dalam satu lapangan ada 6. 6 itu tentu ada pembagian tugas. Kalau solid, tugas itu akan berjalan dengan baik, bisa mengalahkan lawan. Tetapi kalau kemudian pembagian tugas ada toser, semua pengen jadi toser. Kemudian ada yang tukang smash itu, pemukul bola itu, semua pengen jadi begitu, kan tidak bisa. Atau pemain bola saja, kalau semua maunya pengen jadi kiper ya kan tidak bisa. Atau semua pengen jadi penyerang supaya bisa ngegolkan, ya tidak bisa. Ada pembagian tugas. Nah, soliditasnya itu yang penting teman-teman. Saya pernah mendengarkan pengajiannya Mbah Yai Jamal itu. Jadi musik itu sebetulnya kalau berbunyi sendiri-sendiri, ya tidak bagus. Bahasa beliau saya tirukan, ada tang, ada dong, ada ding, ada tong. Tapi begitu dibunyikan secara bersama-sama, solid, ya menjadi bagus. Saya pernah dengar itu. Nah, di samping solid ke dalam juga harus solidaritasnya tinggi. Solidaritas itu kalau ada teman sakit, mereka ikut sakit. Teman disakiti merasa sakit. Bukan kalau ada teman disakiti malah senang, bukan begitu. Tapi solid. Solidaritasnya tinggi. Jadi kesetiakawanannya tinggi. Berikutnya secara internal tata kelola PGRI harus bagus. Jadi kalau tata kelola manajemennya tidak dikelola secara bagus, ya itu mempengaruhi
kekuatan. Masa harus eker-ekeran ke dalam soal uang misalnya, soal kepemimpinan, soal administrasi mempengaruhi kekuatan. Itu kekuatan secara internal. Nah, kekuatan secara eksternal, teman-teman mahasiswa, PGRI itu harus berwibawa, harus dihormati, harus dihargai. Lah, untuk dapat berwibawa, untuk dapat dihormati, untuk dapat dihargai, itu tentunya upaya keras yang diusahakan oleh organisasi bersama anggotanya itu bagaimana untuk mencapai sasaran ke sana. Katakanlah misalnya begini, ada unen-unen ya. Hormatilah orang lain. Menghormati orang lain itu sama dengan menghormati dirinya sendiri. Artinya akan balik. Kalau kita menanam kebaikan, ya akan balik kebaikan kepada diri kita sendiri. PGRI secara eksternal harus andil dalam kebijakan pemerintah negara ini, khususnya kebijakan di bidang pendidikan tentunya, karena keahliannya di situ. Contoh misalnya dalam rangka memperjuangkan nasib kaum guru dan kaum dosen. Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu bukan persoalan yang gampang. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung muncul begitu, sangat panjang. Saya tahu persis, meskipun saya tidak ikut di dalamnya, tetapi yang namanya demo guru itu pada saat itu sampai di Jakarta tahu persis saya. Tapi saya bukan pelaku, memang teman-teman guru itu yang banyak berjuang. Untuk apa? Untuk mendapatkan perbaikan nasib. Jadi kalau dulu itu ada guru itu, bahasa kasarnya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau sudah tanggal likuran, tanggal di atas 20, itu sudah gajinya Jerman. Jadi kalau dijejer-jejer wis kauman gitu kan. Nah, kondisi seperti itu yang diperjuangkan. Sementara tugas guru itu adalah menyiapkan generasi muda bangsa ini untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa. Memang guru tidak menghasilkan uang pekerjaannya, berbeda dengan Pertamina, berbeda dengan mungkin pabrik gula yang secara langsung bisa menghasilkan bentuk natura maupun finansial. Tetapi kalau guru menghasilkan moral dan pendidikan bangsa ini untuk ke depan. Kalau misalnya ada bahasa-bahasa nakal di luaran sana, apapun namanya, bekas guru itu tidak ada. Harusnya begitu. Orang mau jadi presiden pun mesti pernah diajar oleh guru. Guru formal maupun tidak formal. Ya, jadi bahwa yang namanya guru itu penghantar sebagai jembatan, sebagai katalisator. Networking, kerjasama harus kuat. Karena itu guru membina kerjasama dengan siapa? Dengan pemerintah. Dalam rangka ikut andil kebijakan menentukan pendidikan. Arahnya jelas. Kerjasama dengan kepolisian misalnya. Guru kerjasama, PGRI kerjasama dengan kepolisian dalam rangka perlindungan profesi. Kalau dulu zaman kecil saya tahun 70-an di sekolah itu dijiwit guru, apa bahasanya dikaplok guru. Itu hal yang biasa dan orang tua tidak akan pernah marah. Tapi zaman ini berubah. Ada KPAI sekarang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Komnas HAM, bahkan ada Undang-Undang Perlindungan Anak.
Guru jewer saja sekarang tidak berani. Dan memang esensi dari pendidikan itu. Tidak boleh ada kekerasan di dalamnya. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu ya, yang melakoni hanya saya. Kalau masa saudara sudah tidak mengalami hal-hal semacam itu. Kemudian sinergi dan kolaborasi, harus kerjasama. PGRI itu kerjasama dengan semuanya. Ya kerjasama dengan kepolisian, dengan pemerintah, mungkin dengan BUMN, kerjasama dengan Departemen Agama. Kalau sudah kerjasama, sinergitasnya bagus, kolaborasinya bagus, saiyek saikoproyo, akan tercapai tujuan akhir dari PGRI itu. Itu teman-teman. Yang berikutnya saya sampaikan saudara-saudara mahasiswa baru yang saya hormati dan saya banggakan tentunya. Saya ingin menambahkan sedikit saja tentang bagaimana saudara harus belajar di perguruan tinggi. Khususnya karena saudara mahasiswa baru STKI PPRI Jombang, bagaimana belajar di STKI PPRI Jombang. Saudara-saudara, sekarang ini saudara sudah mulai menapaki dunia baru, yaitu dunia pendidikan tinggi. Belajar pada perguruan tinggi atau disebut kuliah. STKI PPRI Jombang adalah sebuah perguruan tinggi swasta di antara sekitar 3.000 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ya. Jumlahnya sangat banyak. Mengapa ada perguruan tinggi negeri dan ada perguruan tinggi swasta? Ya, itu keniscayaan. Karena pemerintah tidak mungkin mendirikan perguruan tinggi negeri di setiap daerah, apalagi setiap kabupaten. Kalau setiap provinsi masihlah bisa, tapi kalau setiap kabupaten, menurut saya hampir tidak mungkin itu. Nah, kemudian dasar hukum dari penyelenggaraan pendidikan itu sebetulnya bermula dari bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana ada pasal 31 dan pasal 32 yang menjelaskan, menyebutkan bahwa pemerintah itu menyelenggarakan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh wilayah. Pertanyaannya, mampukah pemerintah menyelenggarakan pendidikan di seluruh wilayah? Jelas tidak mampu atau belum mampu lah ya. Karena itu bagaimana kelanjutannya tentang pendidikan? Ya, kita berkaca pada Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat pemerhati pendidikan. Tentunya pemerintah membuat regulasi, rambu-rambu, aturan-aturan main kalau masyarakat mau mendirikan. Peraturannya sama PTN dengan PTS. Jadi STKI PPRI Jombang itu sama peraturannya dengan Universitas Airlangga Surabaya, dengan Universitas Brawijaya Malang, dengan UNESA, sama. Hanya perbedaannya kalau Universitas Airlangga, Brawijaya, UNESA, kampus sudah disiapkan, dosen sudah disiapkan, tenaga kependidikan sudah disiapkan, perangkat-perangkat lain sudah disiapkan oleh negara. Kalau STKI PPRI Jombang itu harus berusaha sendiri mencukupi kebutuhannya. Nah, ini bedanya.
Karena itu biasanya ada PTS yang apa bahasanya tertinggal dengan PTN, banyak PTN. Tetapi ada juga PTS yang melampaui PTN. Saya sebut di Jawa Timur itu ada sebuah PTN yang program studinya tidak terakreditasi pada tahun 2012-an itu. Terakreditasi D. Padahal STKIP Peri Jombang itu terakreditasi B. Itu kan ironis kan, sebuah perguruan tinggi negeri itu ada di Jawa Timur ini. Nah, perguruan tinggi negeri diselenggarakan dibiayai oleh pemerintah, perguruan tinggi swasta diselenggarakan dan dibiayai mandiri oleh masyarakat. Pemerintah menerbitkan regulasi termasuk membantu dalam rangka dalam hal ini membantu dosen misalnya ya. Ada yang disebut dosen negeri yang dipekerjakan di swasta. Kamu STKIP Peri Jombang, saya bantu 10 dosen misalnya begitu. Ada di sini. Terus kebutuhanmu apa? Kamu lab mengajar, dibantu. Perpustakaan dibantu. Jadi seperti itu. Gedung dibantu. Perangkat-perangkat lunak yang lain, software dibantu. Jadi pemerintah menyambut baik datangnya perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jombang, itu kan ada STKIP, Undar, Unasi, Unibdu, Unwaha, dan lain-lain. Itu sama, mereka sebuah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mendapat subsidi dari pemerintah. Gitu. Kalau soal kualitas tentunya terpulang kepada pengelola dan pengelolaannya. Dalam perjalanannya perguruan tinggi swasta itu ada yang maju, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang tutup. STKIP Mojokerto, STKIP PGRI Mojokerto tutup karena pengelolaannya mungkin loh ya, karena pengelolanya mungkin. Jadi kenapa tutup? Ya, saya tidak tahu. Yang jelas STKIP Mojokerto dengan STKIP Jombang itu usianya tidak jauh berbeda lahirnya, tetapi STKIP Jombang berdiri seperti ini, Mojokerto tutup sudah wassalam. Nah, peraturan-peraturan pemerintah itu demikian ketatnya, saudara-saudara. Misalnya mengenai dosen. Dosen itu dulu cukup dengan S1. Zaman saya masuk itu S1 boleh. Tetapi begitu tahun 2015, Desember 2015, semua yang disebut dosen harus S2. Kalau tidak S2, sanksi bagi perguruan tingginya. Tapi alhamdulillah STKIP Peri Jombang 2015 sudah S2 semua, bahkan sudah ada yang doktor waktu itu, mungkin 3-4 orang. Tapi sekarang doktornya berapa? Kalau tidak salah ingat 54 orang. 2-3 tahun lagi akan ketemu angka doktornya 72. Jadi kalau dosennya kira-kira 115-an lah, berarti kan sudah 75% kira-kira dosennya bergelar doktor. Itu bukan capaian yang gampang, teman-teman. Bahkan PTS-PTS di tempat lain, di Jombang saja, saya tidak yakin kalau dosennya bergelar doktor sebanyak 72 orang. Bahkan 2 orang dosen STKIP tinggal menunggu SK profesornya. Jadi
Saya pikir lembaga ini dikelola insya Allah dengan profesional. Buktinya berkembang terus. Itu dari sisi dosennya. Dari sisi penelitiannya, dosen itu ya mengajar, ya meneliti, ya mengabdi di masyarakat. P3M kita ini klasternya sudah klaster madya, sebentar lagi sudah mandiri. Kalau mandiri itu sudah diberi dana oleh pemerintah, kelolaan DW, proposalnya itu kamu terima sendiri, kamu uji sendiri, kamu nilai sendiri, dan berikan dana kalau sudah lolos. Itu yang diharapkan oleh teman-teman P3M. Saya pikir mungkin dalam waktu yang singkat bisa untuk ke arah mandiri. Bagaimana sekarang dengan setelah dosen P3M, mahasiswa? Saudara-saudara, mahasiswa itu sekarang dengan PDPT bisa dilihat dari Jakarta. Nama si A itu terdaftar di Jakarta sana sebagai mahasiswa nasional. Kalau saudara sekarang program mata kuliah misalnya 5 mata kuliah sekian SKS, itu bisa dideteksi dari sana. Terekam, jadi rekodnya ada di sana. Lulus berapa, tidak lulus berapa. Nggak bisa sekarang mahasiswa meskipun perguruan tinggi swasta tidak lulus, nah sudahlah dianggap lulus saja oleh oknum tertentu, nggak bisa karena terekam di situ. Ijazah saudara juga terekam di situ. Nomor seri ijazahnya memenuhi syarat atau tidak untuk dinyatakan lulus mendapat ijazah. Itu di sana sekarang gampang itu melihat. Jadi tidak bisa main-main. Kalau dulu sebelum tahun 2000 orang-orang yang bergelar S1 itu bahasa gampangnya begini, ngajar nanggonku, aku tak ngajar di tempatmu ya sudah. Tapi sekarang yang namanya dosen itu harus punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi tidak bisa pensiunan dari pegawai negeri selain dosen kemudian mengajar di tempat perguruan tinggi manapun, tidak bisa semudah itu. Bagaimana dengan tata kelola? Pimpinannya itu juga dinilai. Bagaimana dengan lulusan? Lulusan itu juga dinilai, teman-teman. Jadi ada tracer study namanya yang melihat, mengukur bahwa lulusan itu sekian tahun menganggur, sekian tahun bekerja. Jadi rentang waktu setelah lulus sampai mendapat pekerjaan itu juga dinilai, ada poinnya. Sekarang posisinya sebagai apa? Bisa dilacak itu. Dan lain sebagainya, saya tidak menyebutkan secara rinci karena ini sudah ada bagiannya yang menyebutkan, hanya tambahan saja. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya hormati, jadi sekarang ini saudara mengikuti PKKMB, jadi saudara harusnya bertanya kan, sudah apa toh PKKMB itu, isinya apa, fungsinya apa, untuk apa, harus saudara tanyakan itu. Jadi ibarat saudara masuk kandang macan, saudara harus mampu mengaum. Kandang macan itu kan begitu ya, gambarannya begitu. Kalau saudara masuk kambing, saudara harus mampu mengembik, Kalau saudara masuk kandang macan, mengembik, terekam oleh macan itu. Gampangnya ngomong begitulah. Sehingga saudara sekarang mengikuti PKKMB ini diharapkan seperti saudara masuk kandang macan atau kandang kambing sesuai dengan penghuninya, supaya match saudara. Itu tadi awal pembicaraan saya katakan bahwa kalau dulu disebut sekolah sekarang kuliah, dulu guru sekarang dosen, dulu buku sekarang literatur, ya. Dulu apalagi banyak halnya. Yang berbeda yang pada esensinya itu adalah sama. Jadi itu teman-teman. Di kampus ini saudara akan belajar. Pasti itu ya.
Saudara tepat sudah masuk ke kampus ini, karena ini kampus yang dikelola secara profesional. Saudara-saudara, pendidikan di abad milenial itu memang tidak sama dengan pendidikan di abad yang lalu-lalu. Karena nanti saya di slide keberapa itu, slide 23, 25 itu, saya menyebutkan bahwa komponen sukses itu 80% itu tergantung mindset kita. Jadi kalau mindset kita dari awal itu sudah, saya bisa. Saya tidak bisa, ya tidak bisa. Jadi saudara harus optimis. Untuk sukses di masa depan teman-teman, di era milenial ini, maka pembelajaran ini orientasinya kepada, fokusnya kepada pemupukan potensi unggul peserta didik. Seimbang antara rasio dengan rasa. Kecerdasan itu harus seimbang antara kecerdasan kognitif, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Di kampus ini mengajarkan life skill. Ya. Untuk sukses itu life skillnya harus baik. Keterampilan hidup harus baik. Penilaiannya berbasis portofolio. Jadi nanti saudara di kampus ini tidak akan ketemu yang namanya pendidikan adalah titik 2, tidak begitu kan? Pasti itu cara portofolio. Saudara silahkan mengungkapkan sendiri. Pembelajaran berbasis praktik. Jadi kalau dulu zaman Pak Menterinya Pak Wardiman Joyonegoro itu memperkenalkan link and match, sangat bagus. Artinya dunia persekolahan itu jangan dijauhkan dengan dunia usaha, dengan dunia industri gitu kan. Kalau ini pendidikannya di kependidikan guru, ya jangan dijauhkan dengan persekolahan, dekatkan malahan. Karena itu pembelajarannya berbasis praktik. Sehingga begitu saudara lulus, harapannya sudah sangat menguasai dengan pekerjaan yang dihadapi. Pendidik dosen hanya sebagai motivator dan dinamisator saja. Karena itu fokusnya pada kemampuan masing-masing, tidak sama. Cara belajarnya, gaya belajarnya tidak sama. Saudara-saudara, ini waktunya sudah habis, nanti saya disomasi oleh panitia nanti. Teman-teman, terakhir saya ingin mengatakan, saya tidak banyak menyinggung tentang akademik ya, karena itu pasti sudah diulas banyak oleh teman-teman yang bicara soal akademik. Terakhir, teman-teman, pendidikan milenial itu bicara tentang bagaimana proses belajar mengajarnya, bagaimana belajar mengajarnya berproses, bukan seberapa banyak yang diajarkan. Jadi seberapa banyak yang diajarkan itu kan bicara volume, tetapi kalau bagaimana caranya, bagaimana itu sudah harus berhadapan dengan dunia nyata, dunia praktek, dunia lapangan, dunia yang sebenarnya. Jadi bukan seberapa banyak, karena belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah itu tidak lebih dari 40% dapatnya. Yang lainnya tergantung usaha saudara sendiri, tergantung lingkungan di mana saudara tinggal. Itulah, mohon maaf, saya cukup sekian saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat memasuki dunia baru, dunia perguruan tinggi, dan matur nuwun kepada semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.